warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini teman-temannya? Masuk semua, Bu, sepertinya. Alhamdulillah masuk semua, berarti sehat semua ya. Karena kita diberi kesehatan oleh Allah, berarti kita harus bersyukur hari ini kita bisa belajar pada siang hari ini. Tetap semangat ya anak-anak, kita belajar fisika pada siang hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Sebelumnya biar barokah ilmunya, kita berdoa dulu. Bu Umi minta bantuannya Artika untuk memimpin doa temannya. Artika, bisa dipimpin doa temannya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Kita dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Artika. Oh ya, anak-anak, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum Bernoulli ya pada pertemuan yang lalu. Iya, Bu. Iya, Bu. Lucy masih ingat tentang persamaan hukum Bernoulli, Lucy? Ya, Bu. Bagaimana persamaannya, Lucy? P Ya. ditambah setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan, Bu. Oke, tepat sekali. Dalam hukum Bernoulli pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar itu ada persamaannya, di mana Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P dan energi kinetik persatuan volume atau setengah rho V kuadrat dan rho GH atau energi potensialnya itu konstan. Maksudnya apa? Maksudnya konstan itu sama nilainya di sepanjang satu garis arus ini. Jadi di titik A1 ini nilainya sama, di A2 ini juga nilainya sama. Kemarin pada azas Bernoulli kita menemukan konsep bahwa kecepatan di satu penampang itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi semakin besar kecepatannya, maka tekanannya semakin apa kalau berbanding terbalik anak-anak? Semakin apa, Vina? Kalau kecepatannya semakin besar, berarti tekanannya semakin Kecil, Bu. Kecil, Bu. Oh iya, oke, tepat sekali. Jadi berbanding terbalik ya. Kalau tekanannya besar, berarti kecepatannya semakin Kecil. Oke. Itu untuk hukum Bernoulli yang telah berlalu. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini ternyata anak-anak. Nah, ini Ibu menyajikan suatu gambar untuk kalian. Apa ini? Ada yang bisa menjawab gambar apa ini? Gentong, Bu. Yang lagi cuci kaki, Bu. Apa Nora? Gentong, ada anak wudhu pakai gentong. Oke, ini gentong. Ada yang lain? Selain gentong? Padasan, Bu. Oh, padasan. Padasan. Iya, benar Uliana. Ya, padasan. Ada yang lain? Pancuran, Bu. Oh, pancuran. Oke. Dengan nama-nama yang berbeda-beda, ternyata fungsinya apa sih? Gambar yang Bu Isma tunjukkan ke kalian ini? Lucy, apa kira-kira fungsinya, Lus? Itu untuk wudhu, Bu. Digunakan berwudhu sama cuci kaki itu, Bu, sama anak kecil itu, Bu. Oke, tepat sekali. Bagus jawabannya. Nurul. Ya, Bu. Kita gimana ya caranya bisa menggunakan padasan ini? Itu harus diisi air dulu, Bu. Nanti kalau sudah ada airnya, kemudian
lubang penutupnya itu dibuka, Bu. Baru nanti airnya keluar. Gitu ya. Oke, jawabannya bagus sekali. Duh, lubangnya kok di bawah ini ya, Vina? Kenapa, Vin, kira-kira? Agar airnya bisa cepat keluar, Bu. Oh, gitu Biar ya. cepat habis. Kalau di atas nggak bisa gitu? Bisa, tapi mancurnya itu enggak jauh, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kita kali ini, kita akan melakukan ini. Yang pertama, kita akan menganalisis penerapan persamaan Bernoulli pada tangki bocor atau teorema Torricelli. Sama seperti yang tadi Ibu perlihatkan di awal, ini ada gentongan atau ada yang menamakan apa? Padasan. Ini ternyata ini menggunakan teorema Torricelli, anak-anak. Oke, yang kedua, melalui percobaan, nanti kita akan melakukan percobaan, kalian dapat menentukan kecepatan pancuran air dan juga jarak pancuran air yang keluar dari tangki bocor. Jadi, pembelajaran kita hari ini tujuannya seperti itu. Oke, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Pertama, nanti ada permasalahan, sama seperti yang tadi di awal. Kemudian kalian akan bentuk kelompok. Jadi nanti berkelompok bersama teman-temannya ya. Kemudian setelah berkelompok, nanti kita akan mengadakan penyelidikan dengan melakukan percobaan. Setelah percobaan dengan teman di kelompoknya, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian terakhir kita akan mengevaluasi dan menyimpulkan. Oke, anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, tetap semangat ya, meskipun siang. Ya, Bu. Apa ya ini? Bu mau Eliana. Ya, Bu. Ini gambar apa, El? Oh, itu gambar tong, Bu. Tong isinya apa ya ini? Kelihatannya kalau di situ isinya air, Bu. Isinya air. Ada berapa tongnya, El? Ada 3, Bu. 3. Dari gambar itu, apa yang dapat Eliana deskripsikan, El, kira-kira? Ada 3 tong. Terus disusun dengan ketinggiannya berbeda. Oke. Terus di tongnya itu dikasih lubang itu, Bu, di bagian bawahnya. Oh iya, ini ya lubangnya ya. Terus? Ya, Bu. Terus diisi air, Bu, itu kelihatannya, Bu. Air. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Artika, Ya, Bu. dari 3 tong ini kira-kira beda enggak, Artika? Ada bedanya enggak ya? Sepertinya beda, Bu. Beda apanya, Artika? Beda itu mancurnya, Bu, nanti, Bu. Oh gitu ya, kenapa kira-kira? Tingginya itu beda sepertinya, Bu. Oh gitu lah lagi. Untuk yang ini jawabannya disimpan dulu ya. Jawabannya Artika juga bagus. Oke, kita simpan jawabannya. Selanjutnya, Dirga. Nora. Ya, Bu. Nora, ini Ibu Bu. ada gambar 1 buah tong. Terus ada 2 buah lubang, Nora. Lubang 1 dan lubang 2. Kira-kira ketika 2 lubang ini dibuka secara bersamaan, apa yang akan terjadi ya, Nora, menurut Nora? Hancur, Bu. Keluar semuanya Sama enggak? airnya. Beda enggak keluarnya dari lubang 1 dan lubang 2, Nora? Beda, Bu, kayaknya. Bedanya Kayaknya apa? lebih jauh yang di nomor 1. Oh gitu ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita simpan ya jawaban kalian itu sebagai hipotesis kita kali ini. Oke, tadi Ibu sudah membagi kelompok kalian. Kalian akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah ini silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ada Artika, Dirga, Nurul, Eliana.
Silakan berkumpul. Kelompok 2, Novita, Lucy, Ruliana. Dan kelompok 3, Ari Ratna, Nora, dan Dina. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, siap melakukan penyelidikan hari ini? Siap. Ya, Siap, Bu. Oke, kalau Siap, sudah Bu. siap, masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Ya, Bu. Sudah dapat LKPD masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ini adalah penyelidikan kita hari ini. Kita akan melakukan eksperimen menggunakan virtual lab, menggunakan PET. Ada yang sudah mengenal PET? Sudah mengenal PET kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum, Ibu akan mencoba. Nah, ini anak-anak, silakan di depan kalian sudah ada komputer masing-masing, silakan dibuka aplikasinya ya, aplikasi PET-nya. Sudah, anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Kalau sudah, kita pilih yang ini, anak-anak, water tower ini. Oke. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait PET yang akan kita gunakan dalam penyelidikan kali ini. Jadi, nanti kalian akan menentukan jarak pancuran air ini ke tanah. Jadi, ketika dibuka, ini kan mancur ini. Selain itu, kalian juga akan menentukan kecepatan dari pancuran ini. Oke, caranya bagaimana? Oke, caranya kita isi tangki ini dengan air. Dengan menekan ini, seret. Kita isi sampai penuh ya, anak-anak. Kalian bisa memperagakan langsung di komputer masing-masing. Sampai Ya, penuh. Bu. Oke, kita tunggu sampai penuh. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan menggunakan ruler. Ruler ini penggaris, anak-anak. Oke, anak-anak, ada yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi nanti kalian akan menyelidiki tentang ada 3 H di LKPD kalian. Ada H1, ada H2, ada H. Iya ya? Ya, Bu. Oke. Untuk H1 itu adalah jarak atau ketinggian dari permukaan air ini, permukaan fluida ini, sampai ke lantai, sampai sini. Yang pertama silakan dihitung. Silakan diukur menggunakan penggaris. Kemudian untuk H2 adalah jarak dari ini, lubang pancuran ini, dengan lantai. Nanti dihitung seperti ini ya, diukur menggunakan penggaris. Kemudian H adalah jarak antara permukaan air dengan lubang. Nanti sama, kalian juga mengukurnya menggunakan penggaris. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang kalian lakukan lagi, kita menggunakan ini. Ini adalah meteran. Meteran fungsinya apa sih? Kita akan mengukur panjang atau jarak pancuran. Contoh ya, Ibu contohkan. Kita buka, caranya kita buka. Tadi kita sudah menentukan nilai H1 dari lubang pancuran ke lantai tadi H2 ya. Kemudian dari lubang ke permukaan H. Oke, kita buka. Nah, sampai sini stop. Kemudian kita ukur. Nanti hasil pengukuran silakan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian apa yang kemudian di ini anak-anak Ibu lupa lah diukur kecepatannya. Nanti ditulis di tabel. Kemudian yang harus kalian ubah apa, Bu? Oke, yang harus kalian ubah adalah ketinggian baik H maupun H2.
Caranya gimana? Kalau kita mau mengubah H2, berarti dengan menekan ini anak-anak. Jadi ini bisa kita tarik ke atas untuk menambah panjangnya atau ketinggiannya, atau ditarik ke bawah gini. Gitu ya. Jadi nanti nilai ketinggiannya disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing, bebas. Kemudian untuk menentukan hanya atau ketinggian permukaan air dari lubang itu bisa diubah-ubah dengan ini, dengan mengisi anak-anak mengisi air kemudian mengurangi juga boleh, gitu ya anak-anak. Ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya jelas, Bu. Kalau sudah selesai semua, nanti silahkan diganti fluidanya. Ada 3 jenis fluida ini. Nanti kalau dari air, kemudian mau dipindah ke gasolin, kemudian ke madu seperti apa. Gitu ya? Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, silahkan melakukan percobaan bersama teman-teman di kelompoknya. Ya, Bu. Selamat mencoba. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Keren sekali, oke. Yang sudah selesai kelompoknya siapa ya? Saya juga sudah, Bu. Oh, sudah selesai, oke. Kelompok 1. Kelompok 1? Oke. Ayo, silahkan dipresentasikan hasil percobaannya kelompok 1. Bu, saya lupa kelompok berapa ya, Bu? Nora kelompok 2 ya, Nora? Saya mau, Bu, kalau boleh. Oke, silahkan Nora. Yang nomor 1 ya, Bu. Ya, Apakah jenis fluida berpengaruh terhadap kecepatan dan jarak pancuran? Jenis fluida tidak berpengaruh terhadap kecepatan dan jarak pancurannya, Bu. oke. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah Sama, sama Bu. dengan Sama, kelompoknya Bu. Nora? Bu. Oh, sama. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau Saya, Bu. menjawab? Oke, Artika, Saya, Bu. silakan. Pertanyaan yang kedua, Artika. Semakin tinggi letak lubang terhadap lantai, maka jarak pancurannya semakin jauh, Bu. Oke, semakin jauh ya Artika hasil percobaannya tadi. Iya. Iya, Bu. Kelompok yang lain ada yang berbeda dengan Artika jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oh, sama semua. Jelek. Oke, berarti benar ya. Semakin tinggi Mana letak dipakai? lubang terhadap lantai. Ini letak lubang terhadap lantai berarti H2 ya tadi. Tinggi. Oke. Iya, Bu, dua. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Iya, Bu. Siapa Lucy? Nggih. Oke, Lucy, silakan dijawab pertanyaan nomor 3. Semakin dalam letak lubang terhadap permukaan, maka jarak pancurannya semakin jauh, Bu. Oke, sip. Ada jawaban yang lain selain jawabannya Lucy? Sama? Sama. Oke, kalau sama kita lanjut ya. Ternyata yang pertanyaan keempat, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ayo. Vina, Iya, Bu. iya Vin, silakan. Nomor 4, jarak pancuran dipengaruhi oleh yang pertama, ketinggian lubang dari tanah, Bu, atau dari lantai. Kemudian yang kedua, ketinggian lubang terhadap permukaan air. Oke, bagus. Ada jawaban yang lain? Dari kelompok yang lain sama atau beda? Dengan Vina jawabannya. Sama, Bu. Sama. Oke, sama kita Bu. lanjut ya kalau gitu. Pertanyaan yang kelima, siapa yang mau menjawab? Ayo yang belum jawab. Ruliana belum tadi. Ayo Ruliana.
Pertanyaan nomor 5 dijawab, Rul. Ya, Atau Bu. Nurul? Ya, Bu. Ya. Ya, Siapa, Bu? Ruli atau saya, Ibu? Nurul enggak apa-apa. Nomor 5, semakin tinggi letak lubang terhadap lantai, maka kecepatan pancuran semakin tidak berpengaruh, Bu. Oh, tidak berpengaruh. Kelompok yang lain jawabannya bagaimana? Apakah sama? Sama, Bu, tidak terpengaruh. Oh, tidak terpengaruh. Oke. Bagus jawabannya. Selanjutnya, karena sama kita lanjut ke nomor 6 ya. Oke, siapa yang mau jawab nomor 6? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oh, iya, Eliana. Silahkan, El. Semakin dalam letak lubang terhadap permukaan, maka kecepatan pancuran semakin jauh. Semakin jauh dari kelompoknya Eliana. Kelompok yang lain bagaimana? Ada jawaban yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Pertanyaan terakhir, yuk. Yang mau jawab pertanyaan yang terakhir, siapa? Saya. Monggo, Nora. Jarak pancuran dipengaruhi oleh jarak lubang terhadap permukaan tangki. Sip, bagus sekali jawaban dari kalian. Selanjutnya, hitunglah kecepatan. Tadi kan kalian sudah dapat data ya di atas ini. Sekarang hitunglah kecepatan semburan air dan jarak semburan menggunakan persamaan teorema Torricelli. Kemudian bandingkan dengan data yang kalian peroleh di atas. Sudah dihitung anak-anak? Sudah, Bu. Gimana Sudah. Nurul? Hasilnya Nurul? Kalau berdasarkan perhitungan di kelompok kami, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka kecepatan dan jarak semburan air didapatkan nilai yang sama, Bu. Sama ya dengan teori ya? Hampir mirip. Iya, Bu. Kelompok yang lain, bagaimana hasilnya? Sama? Apakah Bu. sama? Oke, Sama, Bu. sama. Untuk percobaan kali ini ada kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Seneng ya percobaan ya? Ya. Iya, Bu, seru, Bu. Oh, seru. Selanjutnya ya anak-anak, untuk menguatkan kita terkait materi hari ini loh anak-anak, sebenarnya yang mau kita pelajari hari ini yaitu teorema Torricelli, atau yang tadi kalian sudah praktekkan, kemudian di awal sudah ada fenomena yang kalian jawab. Ternyata namanya yang asing, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sesungguhnya dekat ya anak-anak ini. Lah, kok apa sih hubungannya dengan Bernoulli ini? Anak-anak, ternyata teorema Torricelli atau tangki bocor itu merupakan aplikasi dari persamaan Bernoulli yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya kok. Lah, ini tadi yang kalian lakukan penyelidikan menggunakan PET tadi. Jadi ketika ada tangki yang bocor, biasanya yang ditanyakan adalah kecepatan pancuran airnya yang keluar berapa ya? Berapa meter per sekon ya? Nah, ini yang di awal tadi kita sudah membuka dengan hukum Bernoulli ya. Lucy tadi sudah menyebutkan kalau P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu konstan. Benar seperti itu Lucy tadi? Ya, Bu. Oke, ternyata ini kita pakai lagi Lucy. Kemudian ini, P1-nya kok berubah jadi P0, P2-nya kok berubah jadi P0, kenapa? Iya, ini adalah luas penampang 1, ini penampang satunya, ini penampang 2. Di penampang 1 ini kan dia terbuka, jadi bersinggungan langsung dengan udara. Kemudian yang sebelah sini juga terbuka, dia juga bersinggungan langsung dengan udara. Jadi P1-nya sama P2-nya sama-sama tekanan dari udara.
saudara. Karena sama, boleh dicoret ya, boleh dihilangkan. Rho GH1, ini Rho GH1. Duh, ini kok 0? Ada yang tahu kira-kira kenapa kok 0 ya? Kenapa? Pelan, Oke. Bu. Pelan. Ya. Oke. Oh, sip. Tepat sekali, benar Artika. Oke. V1 itu adalah kecepatannya di sini, di penampang yang luas ini. Kemudian V2-nya itu yang keluar sini. Karena bocor itu kan ya otomatis bocornya sedikit ya, keluarnya tik kecil. Kemudian ini dia airnya kan nggak langsung surut, kecepatannya sangat kecil, akhirnya dia dianggap sama dengan 0 gitu. Oke, karena dianggap sama dengan 0 berarti ini hilang ya, tinggal Rho GH1 sama dengan Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Karena ini dan ini sama, berarti pindah ruas ya. Pindah ruasnya jadinya Rho G kali H1 min H2 sama dengan tinggal ini, setengah Rho V2 kuadrat. Kita mau nyari apa? Nyari V ya tadi. Nyari V2 kuadrat sama dengan 2GH. Rho-nya kemana, Bu? Karena rho-nya sama, maka boleh dicoret. V2 kuadrat sama dengan 2GH. Kita nyarinya V2. Pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Jadi diketahui V2-nya sama dengan akar 2GH. H ini apa, anak-anak? H di sini apa? H adalah jarak dari permukaan air ke bocornya. Oke, sip. Pintar sekali. Selanjutnya, untuk mencari V2 atau kecepatan aliran air ini, pancuran air yang keluar, jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Oke, kemudian tadi nggak hanya kecepatan toh yang kalian cari, kita nyari jaraknya. Gimana nyari jaraknya? Oke, dulu di kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang GJB, gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas. Dia masih ingat nggak gerak jatuh bebas itu yang seperti apa? Ari? Bendanya jatuh tanpa kecepatan awal, Bu. Oke, sip. Bagus sekali jawabannya. Jadi kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari jarak, kita cari T-nya dulu. Berapa lama sih waktu untuk air ini keluar mencapai permukaan tanah menggunakan GJB. Karena kecepatan awalnya sama dengan 0, maka diketahui T-nya sama dengan akar 2H2 per G. H-nya yang mana, Bu? H-nya adalah yang dilintasi. Karena di sini toh H2 tadi, nah H2 yang ini. Gitu ya, anak-anak? Untuk mencari T jelas? Jelas, Bu. Jelas. Kita lanjut kalau sudah tahu T dari mana, T-nya dapatnya ini, T sama dengan akar 2H2 per G, maka kita bisa mencari jarak pancuran air yang keluar pakai rumus GLB. Masih ingat anak-anak GLB itu apa? Ada yang Lurus beraturan. Oke, sip. Gerak lurus beraturan. Rumusnya kemarin dulu di kelas 1, X sama dengan P kali T. V-nya tadi sudah kita dapatkan ya di awal tadi, akar 2GH. T-nya berapa? T-nya yang ini, kita masukkan sini. Kemudian, karena G-nya sama, boleh dicoret ya anak-anak. Tinggal akar 4H2. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti bisa keluar ya. Jadi X-nya diketahui sama dengan 2 akar H2. Oke, begitu anak-anak persamaan Bernoulli pada tangki bocor. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas, ayo
kita belajar contoh soal penerapannya. Oke, soal nomor 1. Bu Umi boleh minta bantuannya Vina. Minta tolong Vina dibacakan soalnya, Vin. Oh iya, Bu. Ada sebuah bak penampungan air setinggi 200 cm. Di sini pakai percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan pada dinding terdapat lubang kebocoran seperti gambar. Oke. Yang ditanyakan. ditanyakan, kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran itu berapa meter per sekon? Oke. Kita catat dulu yang diketahui apa saja di soal. Gitu ya anak-anak. Jadi ketika kita mau menjawab soal, catat dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui, sebuah bak penampungan air setinggi 200 cm. Berarti ini H1, H2 atau H ya? Yang sebelah sini tadi? Satu. Oke, H1. H1-nya sama dengan 200 cm, kita ubah jadi meter, 2 meter. Kemudian diketahui H2-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter. G-nya pakai 10. Ditanya V. Rumusnya apa tadi? V sama dengan akar 2GH. H-nya itu yang mana? H-nya adalah jarak dari permukaan air ke lubang. Jadi kecepatan keluarnya air itu dipengaruhi ini H yang ini ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, kita masukkan dapat nilainya 6. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kesimpulan yang bisa kita ambil apa ya? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Vina, silakan. Kebocoran tangki itu merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli, Bu. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau? Ya, Bu. Oke, Artika, silakan. Ya, Apalagi? kecepatan pancuran air pada tangki dipengaruhi oleh ketinggian. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Saya, Yang Bu. mau? Jarak Oh iya. saya, Bu. Oke, Ruliana, Jarak pancuran silakan. air Jarak pancuran air dipengaruhi oleh ketinggian lubang air dari lantai. Oke, bagus sekali ya. Itu adalah kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Lah, apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Teorema Torricelli. Apa Ruliana? Teorema Torricelli. Oh iya, teorema Torricelli. Apa itu ya teorema Torricelli itu? Penerapan dari hukum Bernoulli, Bu. Oke, bagus sekali. Ya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini apa yang paling kalian suka ya anak-anak? Praktikum, Bu. Percobaan di Percobaan simulation, tadi ya. Bu. Oke. Oke, kenapa kok suka percobaan tadi? Seru, Bu, bisa geser-geser, Oh, bisa geser-geser. buat panjang, pendek gitu, Bu. Seperti main game, Bu. Iya, Gitu betul, ya. Bu. Oke. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa saja yang belum kalian pahami anak-anak terkait apa teorema Torricelli ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Sudah jelas ya? Sudah, Berarti Bu. pembelajaran Sudah, kita Bu. kali ini, oke, karena sudah jelas, nanti sebagai penguatan kalian di rumah, silahkan latihan soal di Google Form ya, yang sudah Ibu bagikan di WA grup kelas kita. Jangan lupa dibuat latihan di rumah. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan semangat yang baru. Kita belajar banyak ilmu yang ada di dunia ini ya. Sebelum kita akhiri, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Saya minta bantuannya Artika untuk menutup dengan doa. Artika, teman-temannya diajak berdoa. Oke, siap, Bu. Teman-teman, karena pembelajaran sudah berakhir, marilah kita akhiri dengan berdoa. Monggo dipersilahkan berdoa.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.